Nomor 1. Persepsi yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari strategi dalam mendapatkan A. Kemampuan interaksi peserta didik, B. Umpan balik, C. Penilaian awal peserta didik, D. Evaluasi diri. Jawaban B. Umpan balik. Umpan balik yang didapatkan adalah respon dari peserta didik. Persepsi ini didapatkan atau ditemui di bagian pendahuluan ya teman-teman. 2. Dorongan yang secara kuat muncul dari dalam diri peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak adalah A. Motivasi intrinsik, B. Motivasi ekstrinsik, C. Stimulus intrinsik, D. Percaya diri. Jawaban A. Motivasi intrinsik. Intrinsik ini adalah dorongan dari dalam. Kalau ekstrintik, dorongan dari luar ya teman-teman. Menurut Sardiman mengungkapkan bahwa motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini menurut Sardiman. 3. Memotivasi siswa dan memberikan informasi konsep gerak secara umum merupakan bagian isi dari pembelajaran pendidikan jasmani pada bagian A. Inti, B. Pendahuluan, C. Tidak ada pembatasan bagian tertentu, D. Semua bagian pembelajaran. Jawaban B. Pendahuluan. Ini tidak saja untuk pendidikan jasmani ya teman-teman, tapi semua pembelajaran. Salah satunya di soal ini pendidikan jasmani, contohnya motivasi itu di bagian persepsi, di pendahuluan. Hampir sama soalnya dengan nomor 2. 4. Silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, D. Indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jawaban C. Evaluasi pembelajaran. Ini ya teman-teman, silabus, tabelnya ada KD, materi, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber pembelajaran, dan penilaian. 5. Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. A. Kompetensi inti mata pelajaran, B. Indikator pencapaian pembelajaran, C. Silabus, D. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawaban C. Silabus. Ini tadi juga ditampilkan ya teman-teman, nomor 4. 6. Komponen yang ada pada silabus dan juga ada pada RPP. A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, B. Kompetensi dasar, indikator, materi ajar, C. Indikator dan tujuan pembelajaran, D. Kompetensi dasar dan materi ajar. Jawaban B. Kompetensi dasar, indikator, dan materi ajar. Ini ada di RPP dan ada juga di silabus. Ya teman-teman, persamaannya. Yang bukan termasuk penilaian pembelajaran adalah A. Valid, B. Reliable, C. Homogen, D. Objektif. Jawaban C. Homogen. Untuk pengertian valid, reliable, dan objek sudah ada di part sebelumnya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah paham apa yang valid, reliable, dan objektif. Jadi yang tidaknya di sini adalah homogen. 8. Pada saat penilaian, seorang guru menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai terlebih dahulu.
seperti penyusunan desain, pengumpulan data, dan penyiapan laporan tertulis, laporan tugas, atau hasil penelitian. Juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Jenis penilaian ini termasuk jenis penilaian A. Proyek, B. Unjuk kerja, C. Portofolio, D. Observasi. Jawaban proyek A ya teman-teman, karena dari kata kunci soal yaitu disajikan dalam bentuk poster. Jadi mereka melakukan sebuah proyek. Inti dari proyek adalah menghasilkan sebuah benda atau produk. 9. Di bawah ini yang bukan termasuk pada tujuan penilaian. A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ada dan belum dikuasai seorang atau kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. B. Memperbaiki program pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan mencapai hasil belajar. D. Menentukan kualitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jawaban D. Menentukan kualitas peserta didik dalam proses belajar mengajar. 10. Seorang guru ingin melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan bentuk ujian tertulis dan tanya jawab. Metode yang digunakan untuk mengukur A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Gabungan afektif dan psikomotor. Jawaban A. Kognitif. Dalam ujian tertulis, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pemahaman dari seorang peserta didik sudah mencapai tujuan atau belum dengan tulisan dan tanya jawab. Di sana mereka akan berpikir dan memahami dari soal atau pertanyaan. Kalau untuk afektif, mereka bekerja sama. Psikomotor, gerakan. Kalau gabungan afektif dan psikomotor, yaitu bersama dan bergerak. Jadi yang tepatnya adalah A. Demikian teman-teman untuk part 11. Kita jumpa lagi di part 12. Saya ingatkan lagi untuk RPP dan silabus serta penilaian. Mohon dipahami betul karena ini juga sering muncul di dalam ujian. Namun kita sering ragu untuk menjawabnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab ujian pretest ataupun UP ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.